Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik, Aduh. ibu-ibu, barangkali Nggak saya perlu ganti baju ini, Bu. oh nggak perlu, ya nggak perlu ganti baju. Betul. Ganti wajah. Ka- Kalau kami 15 kali langsung di drop hari ini juga nggak apa-apa. 15 kali ganti baju jadi. Jangan, itu nanti ada tugas-tugasnya ini saya kasih lihat sebentar nih. Iya, iya. Bentar. Bercanda, Bu. Ya, ya, bisa dilihat untuk RPS mata kuliahnya ya. Sudah tampil di layar Ibu, kan? sudah. Oke, baik. Kalau dari RPS-nya, bentar, kodenya belum keketik. Pedagogi berbasis budaya. Jadi untuk pedagogi berbasis budaya ini nanti saya share saja. Untuk pedagogi berbasis budaya ini meliputi nanti harapannya adalah pengetahuan tentang pedagogi berbasis budaya itu apa, kemudian mengevaluasi pedagogi berbasis budaya dalam pembelajaran di sekolah, kemudian memanfaatkan, mengkreasikan bermacam-macam bentuk budaya secara spesifik dalam pendidikan dan mengkomunikasikan gagasan pedagogi berbasis budaya ini nanti spesifik pada produk budaya tertentu ini nanti dalam bentuk tulisan. Bentuk tulisannya itu mau membuat semacam modul ajar boleh, mau membuat artikel juga boleh, begitu. Kemudian sumber referensinya nanti dari artikel-artikel yang relevan dengan pedagogi berbasis budaya. Barangkali untuk ibu-ibu yang kemarin mengambil PPG, barangkali itu ada culturally responsive teaching barangkali pernah mendengar. Nah, itu salah satu hal yang bisa kita bahas. Tapi nanti kita lihat terkait ininya. Nah, pertemuan pertama itu kan kontrak belajar begitu ya, orientasi perkuliahan, kemudian mengetahui pengetahuan tentang pedagogi berbasis budaya, kemudian pertemuan dua, kemudian pertemuan ketiga ini harapannya adalah mengevaluasi pembelajaran berbasis budaya yang sudah pernah dilakukan, barangkali nanti bisa dengan cerita-cerita, oh ternyata saya tuh sudah pernah toh melakukan pembelajaran pedagogik berbasis budaya atau oh ternyata saya pernah melihat. Nah, nanti kalau di sini ternyata oh Bu, saya belum. Nah, atau nanti bisa juga dengan melihat dari artikel-artikel yang sudah ada begitu. Nah, nanti barangkali untuk yang pertemuan tiga ini nanti bisa sambil cerita-cerita atau sambil nanti bisa juga saya berikan artikel untuk kita bahas bagaimana mencari artikel barangkali meskipun saya desain seperti ini nanti memang untuk ini kan karena semester satu ya, saya sambil kasih lihat untuk mencari artikel-artikelnya, tugasnya seperti apa gitu. Jadi tidak perlu khawatir ibu-ibu terkait untuk tugas-tugasnya nanti. Nanti saya berikan panduan untuk mencari, misalnya ada tugasnya dan insya Allah tidak susah begitu ya. Mungkin kalau ini kan masih bayangan, "Wah, apa ya? Kok kayaknya, tenang, nanti aman, insya Allah mudah untuk dilakukan. Baik, dan harapannya di akhir nanti adalah ibu-ibu bisa mengembangkan mau media atau modul ajar ataupun artikel yang berhubungan dengan pembelajaran berbasis budaya begitu. Nah, itu tagihan akhirnya begitu. Nah, seperti apa barangkali ibu-ibu penasaran. Nah, ini kalau ini kan rancangan kuliahnya ya. Penasaran sebenarnya budaya itu apa? Nah, di sini oke, tayangannya sudah bisa dilihat ya. Pedagogi berbasis budaya ini kan di pertemuan kedua. Nah, budaya itu sendiri apa begitu ya? Kan kita ngomongin mata kuliahnya adalah pedagogi berbasis budaya, sedangkan budaya itu apa sih? Kalau di bayangan ibu-ibu di sini yang disebut budaya itu apa? Kebiasaan. Kebiasaan. Oke, kebiasaan. Ada lagi barangkali yang di bayangannya. Warisan leluhur mungkin. Oke, warisan leluhur. Ada lagi barangkali?
Sesuatu yang sudah melekat. Sesuatu yang sudah melekat. Melekat yang bagaimana barangkali? Melekat Menjadi hak yang milik. Menjadi hak milik. Oke, kita lihat ya budaya. Jadi kalau di budaya itu sendiri, kalau dari pengertiannya tadi yang Mbak Nisa menyebutkan kebiasaan gitu ya, yang umum. Nah, memang budaya itu kebiasaan yang sifatnya umum dalam masyarakat itu menurut Ember ya. Kemudian budaya itu juga merupakan bisa dibilang sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Apa itu gitu ya? Semakin mengambang, Bu. Nah, budaya dalam bahasan ini terkait dengan kebiasaan-kebiasaan. Jadi kebiasaannya keseluruhan sistem gagasan ini yang masyarakat kalau di budaya kecenderungannya kalau nanti barangkali ibu-ibu pernah mendengar ada etnomatematika, etnopedagogi, etnoscience. Nah, yang ada kata etno, etnisnya itu adalah berhubungan dengan kearifan lokal masyarakat setempat. Sehingga biasanya kalau disebut budaya ada yang menyebutkan oh kesenian, oh terkait rumah adat, oh terkait. Nah, itu tidak salah. Nah, itu yang terkait budaya. Tapi kalau ada yang menyebutkan, loh, tadi katanya kebiasaan. Nah, kebiasaan seperti apa? Tiba-tiba kok ada kesenian. Nah, budaya ini memang sangat luas. Kalau yang saya sebutkan ada etnopedagogi, yang ada etno-etnonya itu memang sifatnya yang bersifat etnis. Tapi budaya itu sendiri tidak semua bersifat etnis. Bahkan HP yang Bapak Ibu pegang itu merupakan salah satu produk budaya, tapi budaya modern. Sehingga kalau di mata kuliah ini, barangkali nanti kalau mata kuliahnya, nama mata kuliahnya adalah etnomatematika atau etnoscience atau etnopedagogi. Nah, di sana itu juga budaya, tapi budaya yang bersifat etnis. Sedangkan di mata kuliah ini, budaya yang dimaksudkan itu lebih luas. Jadi budaya yang ada di masyarakat yang saat ini itu juga masuk dalam bahasan kita. Sehingga budaya yang di dalam mata kuliah ini bisa dibilang semacam kayak kontekstual yang ada di masyarakat sekitar begitu. Nah, ini kemudian budaya itu sendiri tadi saya sebutkan masalah etnis. Ada sesuatu yang barangkali itu kontekstual atau tidak kontekstual atau seperti apa karena ada budaya-budaya masyarakat yang bersifat etnis itu yang sekarang itu hilang barangkali. Ada yang hilang, ada yang berubah. Nah, itu akibat dari akulturasi budaya. Apakah itu positif atau negatif? Tergantung. Kita lihat akulturasi budaya itu apa. Jadi kegiatan budaya, karena budaya itu sifatnya dinamis, enggak tetap ya, enggak statis, hidupnya berkembang. Kemudian peradaban ini kan semakin maju, ada budaya lain, ada pengaruh budaya lain yang dari luar, ada masalah keyakinan agama, dan yang lain-lain. Ini mengikis budaya. Apakah mengikis, kesan mengikis itu negatif? Tapi tidak semua negatif. Nanti bisa kita lihat. Misal nih, eh kalau kebiasaan. Kalau barangkali ibu-ibu pernah mendengar kebiasaan atau mungkin dari kesenian tadi misalnya tari-tarian. Zaman dulu orang menari itu pakaiannya kan biasanya terbuka. Nah, tari-tariannya ada sampai sekarang, tapi pakaiannya agak lebih ditutup. Misalnya ada dalemannya. Nah, itu juga ada faktor yang sebenarnya mengikis, cuma bukan hilang, tapi masih ada sampai sekarang. Kayak kalau di sini ada budaya semacam apa selamatan gitu. Apa ya selamatan kalau barangkali kalau di daerah lain itu kayak perayaan, perayaan misalnya ada orang meninggal, itu kan ada semacam perayaan. Kalau zaman dulu kan ada dengan sesaji-sesajinya. Nah, sekarang barangkali agak ada yang berubahnya itu adalah bukan dengan masalah sesajinya, tapi masalahnya adalah dengan untuk berbuat baik dengan orang membagikan rezeki ke orang lain. Nah, ada sesuatu yang masih dibawa sampai sekarang, tapi ternyata bukan apa namanya, bukan persis seperti dulu, ada yang berubah. Salah satunya adalah terkait yang mengikis tadi adalah keyakinan agama. Misalnya, kalau yang saya contohkan yang selamatan itu tadi,
karena masuknya agama Islam sehingga selamatan yang dulunya itu kan itu keyakinan dulu banyak ke Hindu begitu ya, sehingga terkikis yang apa tuh namanya kayak ini apa namanya kayak sesembahannya itu diganti dan bukan bentuknya sesembahan apa itu namanya itu loh apa kayak Sajen. sajen benar. Kalau sekarang kan nggak ada sajennya begitu ya. Nah itu ada beberapa hal yang memang berubah sehingga ada faktor pengikis. Ada lagi nih yang saya apa namanya yang kemarin sempat saya teliti terkait kentongan. Mungkin di daerah lain ada yang nggak ada ya. Kalau di Papua namanya apa ya? Kalau di sini kentongan, di Bali itu ternyata namanya kulkul. Kalau zaman dulu itu dipukul untuk mengumpulkan orang. Nah, misalnya di Pak Dukuh gitu mau acara rapat atau mau kumpulan atau misalnya tanda bahaya, ada maling atau ada apa itu dipukul dan sebagainya. Nah, kalau Pentungan. ada yang buat pentungan. Nah, kalau di sini kentongan. Nah, itu sekarang ternyata masih ada, tapi ada fungsinya yang berubah. Ada yang sebagai hiasan, ada juga untuk mengumpulkan orang, tapi mengumpulkan orangnya itu ternyata mengumpulkan orang untuk beli nasi goreng. Karena yang membawa orang jualan nasi goreng di duduk-duduk gitu ya di ini pukul-pukul tak 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 gitu. Ternyata kentongannya dipakai untuk memanggil orang biar beli nasi goreng. Nah, itu kentongan. Bentuknya ada yang bambu, ada yang bentuknya dari kayu. Nah, itu salah satu contoh perubahan apa namanya fungsi dari benda atau hasil budaya. Oke, baik. Kok ada masalah benda, ada yang lain? Sebenarnya budaya itu apa sih? Bentuknya seperti apa? Nah, memang bentuk dari budaya itu sendiri nanti akan kita sebutkan ada macam-macam dan bahkan tadi kalau saya sebut kentongan, saya sebut siapa yang nanti mungkin nanti ada gamelan, itu ada kemudian ada bahasa, itu juga bahasa itu masuk sebagai budaya dan itu masuk sebagai keunikan tersendiri juga di budaya. Unik seperti apa? Nah, ini barangkali budayanya itu unik dan beragam. Nggak ada komunikasi yang homogen dalam budaya masyarakat. Misal sama-sama orang Jawa, ternyata Jawa bahasa di Surabaya dengan di Kebumen, dengan di Jogja, ada yang agak berbeda logatnya, bahkan ada beberapa kata-kata yang berbeda. Nah, apalagi kalau yang di Palembang atau mungkin di Papua kan beda ya. Kita sama-sama di Indonesia, bahasanya ternyata ada yang berbeda. Cuma kalau yang itu kan memang agak beda. Nah, ini di suku yang sama pun ternyata bahasanya juga beda. Jadi memang sifatnya enggak yang ini. Kalau misalnya kayak kesepakatan-kesepakatan ada beberapa hal yang mirip tapi ternyata punya keunikan sendiri. Nah, harapannya hal itu bukan sebagai jurang pemisah. Harapannya itu menjadi menyatukan kita bahwa kita itu kaya akan ragam budaya begitu. Jadi kalau di gambarnya ini ada Bhinneka Tunggal Ika ya, harapannya kita bisa bersama-sama untuk Indonesia begitu ya, harapannya begitu. Nah, itu kemudian kalau dari unsurnya tadi saya sebutkan ada bahasa tadi ya, sistem pengetahuan, ada organisasi sosial, ada sistem peralatan hidup dan teknologi, ada sistem mata pencaharian penduduk, ada sistem religi, ada kesenian. Oke. Itu 7 unsur kebudayaan. Sehingga tadi kalau ada yang kesenian masuk sebagai budaya, masuk dan lain-lain ini. Nah, ini kalau unsurnya. Kalau wujudnya, tadi kan saya menyebutkan wujudnya, ternyata wujudnya itu bisa bentuknya ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya. Bisa juga bentuknya aktivitas, nah ini menurut Kunchoro-Ningrat. Atau bentuknya itu benda-benda hasil karya manusia. Ide gagasan itu yang seperti apa? Sesuatu yang dalam bentuk pikiran. Nah, bagaimana kita mempelajarinya? Nah, biasanya tertuang dalam buku. Misalnya salah satu yang saya teliti kemarin adalah kebetulan saya meneliti tentang primbon Jawa. Nah, barangkali di tempat Bapak Ibu bisa ada juga. Nah, selain primbon atau mungkin ini apa?
dongeng itu masuk ide gagasan. Kita mempelajarinya bagaimana? Ada yang turun temurun dari nenek moyangnya, kemudian kalau sekarang bisa juga dibukukan. Kalau aktivitas itu sebuah kegiatan atau tindakan yang dilakukan dalam masyarakat. Kegiatan tadi yang saya sebutkan selamatan itu aktivitas. Kalau benda-benda hasil karya manusia seperti di gambar ini ada candi, produknya itu seperti apa? Rumah gadang, rumah joglo, rumah apa? Itu benda-benda hasil karya manusia. Oke, baik itu dari wujud budaya. Nah, ternyata di ahli lain itu ada yang menyebut artefak atau benda budaya dan mentifak. Ini merujuk pada gagasan nilai. Nah, ini De Ambrosio dan Rosa ini membaginya dua, artefak dan mentifak. Kemudian kalau Fantini ini menyebutkan ada yang disebut sosiofak. Nah, ini cara pandang atau aturan begitu ya. Kemudian, nah budaya itu sendiri kalau dalam pendidikan seperti apa? Nah, ada belajar tentang budaya, belajar dengan budaya, kemudian belajar melalui budaya itu apa? Belajar tentang budaya, maka tentang kata tentang itu mempelajari. Tapi memang kalau mempelajari tentang budaya maka ini munculnya adalah bisa di mata pelajarannya seni budaya. Kalau di SD ya ada seni budaya. Bisa juga dalam ekstrakurikuler, mempelajari tari-tarian, mempelajari itu belajar tentang budaya. Kalau belajar dengan budaya, maka memanfaatkan budaya sebagai media pembelajaran. Kalau belajar melalui budaya, melalui itu adalah sebuah aktivitas. Jadi ada sebuah aktivitas yang dilakukan dengan membiasaan apa namanya dengan melalui budaya dengan melalui sebenarnya masih bisa dimelalui bisa juga dipisahkan tadi kalau pembiasaan dan melalui budaya ini misalnya dengan belajar apa namanya si menggambar batik maka belajar tentang lengkung dan sebagainya ini belajar melalui budaya. Nah saya tambahkan kalau ini belajar berbudaya. Ini kebiasaan-kebiasaan misalnya nih pagi-pagi salaman itu kan budaya timur kita ya. Pagi salim ke guru, kemudian membiasakan untuk salam sapa itu masuk sebagai belajar berbudaya. Oke. Nah, landasan pendidikan berbasis budaya. Ini salah satunya adalah teori sosiokultural dari Vygotsky. Di sini menekankan peran budaya dalam pengembangan dan pembelajaran dan pentingnya interaksi siswa dengan nilai-nilai budaya dan elemen untuk memperoleh pengetahuan. Selain itu, salah satu tujuan utama pendidikan ini adalah transmisi budaya dari generasi ke generasi, jadi mengajarkan begitu ya. Kemudian juga Ki Hajar Dewantara ini bahwa pendidikan ini untuk kesempurnaan hidup lahir batin untuk mencapai apa namanya hidup selamat dunia dan akhirat. Begitu. Ini kalau di Kunchoro Ningrat. Oke. Ya, yang perlu diperhatikan calon guru atau dosen atau peneliti ini salah satunya bagaimana mengobservasi atau mewawancara atau memanfaatkan budaya yang ada di masyarakat untuk diintegrasikan. Nah, yang paling susah ini adalah bagaimana mengintegrasikan budaya tadi dalam rancangan pembelajaran yang disusun. Nah, ini agak berat di situ. Kemudian memetakan, memvisualisasikan, dan mengintegrasikan yang sama untuk penyelidikannya seperti apa sehingga masuk dalam strategi instruksional yang tepat. Nah, ini perlu pencematan yang mendalam sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Nah, barangkali nanti ibu-ibu bisa melihat budaya apa yang cocok, tapi saat mau memasukkan ke modul ajar, kok susah. Nah, itu. Nah, ini contoh integrasinya ya. Barangkali kalau ini transformasi geometri pada motif batik, semen, rama. Nah, ini kalau ini di mata pelajaran matematika, tapi ini bukan di SD ya. Terus ini Candi Borobudur ya, ternyata ada ke bentuk apa namanya persegi, lingkaran dan sebagainya. Nah ini kalau ini yang dari candi ya. Kemudian yang saya contohkan nih perhitungan weton. Cuma kalau mau dulu bukan ke SD, barangkali yang penentuan hari ke-7, 35, 40 ini juga bukan ke SD ya kalau mau dulu. Tapi kalau ke SD barangkali lebih ke pembagian berpisah. Nah itu. Oke.
Oke, barangkali itu mohon maaf saya cepet-cepetkan tadi kecepatan ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait pembelajaran berbasis budaya. Kalau dari budaya itu sendiri tadi memang eh, jadi bisa sesuatu mungkin kalau di Palembang misalnya karena saya suka empek-empek jadi kalau ke Palembang misalnya nih gimana sih dengan empek-empek itu kan sesuatu hal meskipun empek-empek dari Palembang itu kalau digunakan di Jawa sekarang di Jawa juga empek-empek karena orang Palembang yang di Jawa juga banyak gitu ya. Kayak kemudian di daerah lain mungkin kalau dari Papua ini apa namanya? Ini ya saya inget tuh ini kan ada warisan tak benda yang dari itu apa? Saya lupa. Di sana juga ada ini. Nanti ibu-ibu bisa melihat ke sana juga sih yang dari UNESCO untuk warisan tak benda itu ada batik, ada apa itu. Di sana itu masuk sebagai warisan tak benda dari Indonesia. Ada 21 atau udah nambah atau belum itu? Itu juga masuk ada batik, tentang membatiknya, ada gamelan, ada berbagai macam di sana. Nah, memang susahnya adalah bagaimana mengintegrasikannya. Mungkin ini masih agak bayang-bayangan untuk yang di pertemuan besok kita sambil kalau sambil ibu-ibu kalau biasanya mencari referensi dari mana? Google Scholar atau dari mana? Google Scholar biasanya sama Google. Tanya Mbah Google gitu ya. Oke. Mungkin saya ini kan biasanya kalau cari barangkali bentar, kok malah saya kecilin ya. Nah, kan salah satunya ini ya ke Google Scholar ya. Atau ke Google biasa. Nah, kalau untuk biasanya nyari di Google yang biasa, mungkin bisa sambil diinikan bisa ke Google Scholar gitu. Scholar.google.com. Nah, itu nanti akan lebih ke artikel-artikel. Misalnya ini, kalau tadi apa? Integrasi budaya di SD misalnya. Nah, ini seperti apa? Ternyata ada berbagai penelitian. Bentar. Nah, yang bisa dibaca ternyata ada banyak ya. Misalnya integrasi nilai budaya lokal pada pembelajaran di sekolah dasar. Nah, ini nanti akan contoh-contohnya ini kalau pakai kata kunci integrasi budaya di SD. Nah, ternyata ada pembelajaran bahasa Inggris SD berbasis budaya ini ada. Pengaruh integrasi budaya karapan sapi berbasis etnomatematika ini ada banyak barangkali nanti Bapak Ibu bisa Ibu-ibu bisa sambil membaca-baca kalau pas lagi agak senggang untuk apa sih sebenarnya gitu. Cuma memang ini ada beberapa kebetulan memang di pencarian saya banyak ke etnomatematika sehingga ini muncul ke situ tapi tidak harus ke sana ya. Tidak harus ke etnomatematika karena memang kalau di budaya ini lebih ke kearifan lokal, tidak harus yang dari matematika. Jadi ada banyak begitu. Oke, bangun ya, Dek, ya. Bentar ya, Dek. Oke, barangkali itu ada yang mau ditanyakan, Ibu-ibu. Kalau untuk materinya nanti saya share di apa namanya di WhatsApp group. Untuk pemanasan sudah cukup panas, ada bayangan? Iya. Sudah. Oke, kalau misalnya mau minta agak siang juga boleh sih, maksudnya nggak malam gitu. Tapi selesai ngajar jam berapa biasanya ya kalau dari sekolah? Bu Titin yang agak kesulitan, Bu. Bu Titin kan Oh, ngajarnya. Gimana Bu Titin? Kayaknya sampai maghrib. Enggak, kalau Selasa sama Kamis sampai maghrib, Bu. Kalau yang hari lain
Insya Allah sih bisa kayak gitu. Tapi Oh, Senin oke. Senin kan udah ada Pak Agung ya kita ya. Rabu yang Oke. masih kosong ini kayaknya. Oh, gitu. Soalnya Iya. kan kalau Sabtu Ibu Eva yang nggak bisa, Minggu Ibu Dian yang nggak bisa. Oke. Mereka ibadah Bu. Oke, oke. Eh, Baik, nanti kita bikin kesepakatan lewat di WhatsApp grup juga nggak apa-apa sih kalau untuk masnya, untuk misalnya untuk minggu depan mau di hari apa gitu. Soalnya di Bu Eva malam banget ini saya kok nggak tega sampai jam 10 malam di sana. Ini berarti udah jam tengah 11 Bu Eva. Udah tengah 11 di sini. Iya, sudah setengah 11. Oke, baik Ibu-ibu barangkali. Itu dulu untuk hari ini. Nanti barangkali sambil ada materi-materi ya juga untuk bacaan barangkali saya kirimkan di WhatsApp grup untuk lebih apa. Harapannya juga materinya nggak yang apa namanya. Kita dari yang santai yang penting bisa kita ambil. Oke. Bangun. Bangun. Ya, Bu, siap menunggu. Oke, baik. Barangkali untuk pertemuan malam hari ini saya cukupkan sekian. Ini banyak saya ambilnya nih waktunya nih. Tidak apa-apa, Bu. Oke, baik. Untuk pertemuan hari ini barangkali saya cukupkan dulu. Banyak salah dari saya, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih, Bu Niken. Terima kasih Bu Makasih Niken. banyak Sama-sama, Bu. Ibu-ibu. Iya, Bu. Assalamualaikum.